Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Sahnas Nikmatu Hafidah dari semester 5B Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tidak lupa kami hormati pula segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Di video kali ini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan mu'adzalah, madrasah diniyah formal, dan madrasah diniyah ta'miliyah. Pembahasan yang pertama yakni sistem pendidikan mu'adzalah. Kata mu'adzalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedang dalam pengertiannya berdasarkan PMA atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, mu'adzalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan, baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam ranah peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning, yakni bagi pondok pesantren Salafiyah, atau berbasis dirosah Islamiyah bagi pondok pesantren modern, dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian, kurikulum mu'adzalah diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh mu'adzalah atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat paling sedikit yang pertama yakni pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Yang poin kedua yakni jenis satuan pendidikan mu'adzalah yakni as-salafiyah atau berbasis kitab kuning, dan yang kedua mu'allimin berbasis dirosah Islamiyah dan berpola mu'allimin. Kemudian pembahasan yang kedua yakni madrasah diniyah formal. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam oleh dan berada di dalam pondok pesantren secara struktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pendidikan diniyah formal hanya bisa didirikan di pondok pesantren, bukan di luar pondok pesantren. Ada beberapa hal yang mendasari latar belakang lahirnya pendidikan diniyah formal, antara lain secara filosofis adalah mengembalikan hitab pondok pesantren sebagai institusi yang menyiapkan santri yang mutafaqih fiddin, yang artinya ahli ilmu agama Islam sesuai misi utama berdirinya pesantren. Secara historis antara lain adanya SKB yang artinya seleksi kompetensi bidang 3 Menteri tahun 1975 yang menyamakan status ijazah dan lulusan madrasah dengan ijazah umum yang setingkat. Terjadinya perubahan dalam skala masif madrasah diniyah menjadi MI, MTS, dan MA yang disamakan pendidikan umum berciri khas agama Islam dan berdirinya berbagai varian jenjang jenis struktur pendidikan sampai pendidikan tinggi di pondok pesantren. Terjadinya perubahan orientasi pendidikan tersebut dapat mengakibatkan fenomena degradasi ilmu keislaman di pondok pesantren. Sedangkan secara akademik, yang mendasari lahirnya pendidikan diniyah formal adalah menyiapkan santri sebagai ulama intelektual. Artinya, santri yang mendalami ilmu keislaman dengan pola fikir modern sebagai solusi memenuhi kebutuhan gejala krisis ulama. Kemudian, poin yang kedua yakni
kurikulum pendidikan diniyah formal. Adapun kurikulum yang dikembangkan oleh pendidikan diniyah formal terdiri dari atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning. Mata pelajaran umum juga diajarkan sekitar 25% dari keseluruhan mata pelajaran. Adapun lebih jelasnya, yang pertama yakni kurikulum Satuan Pendidikan Diniyah Formal ULA paling sedikit memuat Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, akhlak, tarikh, bahasa Arab, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yakni kurikulum Satuan Pendidikan Diniyah Formal (WUSTO) paling sedikit yakni Al-Quran, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, tauhid, fikih, usul fikih, akhlak, tasawuf, tarikh, bahasa Arab, nahwu, shorof, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam. Kemudian kurikulum Satuan Pendidikan Diniyah Formal ULA terdiri atas Al-Quran, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, tauhid, fikih, usul fikih, akhlak, tasawuf, tarikh, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ilmu kalam, ilmu arud, ilmu mantik, ilmu falak, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan yang terakhir yakni seni dan budaya. Dari struktur kurikulum tersebut dapat dijelaskan bahwa kurikulum yang ditetapkan pada pendidikan diniyah formal ini adalah kebalikan dari kurikulum madrasah. Jika madrasah porsi ilmu umumnya 75% dan ilmu agamanya 25%, maka pendidikan diniyah formal ini sebaliknya, yaitu 75% ilmu agama dan 25% ilmu umum. Karena pendidikan diniyah formal dilaksanakan di pesantren, maka pembelajarannya berbasis kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Madrasah Diniyah Ta'miliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan non-formal berbasis keagamaan di Indonesia yang keberadaannya sudah diakui dalam undang-undang sesuai Surat Pendidikan Dirjen nomor 3201 tahun 2013. Intervensi pemerintah pada keberadaan Madrasah Diniyah Ta'miliyah mengambil bentuk dengan melakukan reformasi kebijakan dalam sistem pendidikan dengan memperkenalkan program studi 8 tahun. Setelah penerapan hukum, Madrasah Diniyah berada dalam posisi untuk melaksanakan pendidikan Islam secara terpisah dari madrasah dan sekolah yang diakui. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal ayat 10 bahwa Madrasah Diniyah Ta'miliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan secara berstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Madrasah Diniyah Ta'miliyah merupakan bagian dari Madrasah Diniyah non-formal merujuk pada pasal 45 ayat 1 pada PMA nomor 13 tahun 2014. Pendidikan non-formal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Ta'miliyah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim, atau pendidikan keagamaan Islam yang lain. Dalam penyelenggaraannya, Madrasah Diniyah Ta'miliyah masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, Madrasah Diniyah Ta'miliyah memiliki beberapa permasalahan, diantaranya minimnya pendanaan, yang kedua banyaknya jumlah madrasah yang dikelola swasta. Kedua masalah ini menyebabkan munculnya banyak masalah lain seperti kurangnya tenaga pengajar, kurangnya sarana prasarana, dan fasilitas untuk kegiatan belajar. Kemudian poin yang kedua yakni Madrasah Diniyah
Ta'miliyah didefinisikan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Kurikulum diantaranya yakni untuk tingkat dasar atau diniyah ta'miliyah awaliyah dengan masa belajar selama 6 tahun. Untuk menengah atas yakni diniyah ta'miliyah wusto dengan masa belajar selama 3 tahun. Dan yang terakhir untuk menengah atas yakni diniyah ta'miliyah ulia dengan masa belajar selama 3 tahun dengan jumlah jam minimal 18 jam pelajaran dalam sepekan. Perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah ta'miliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang hanya mendapatkan pendidikan agama Islam dalam 2 jam pelajaran dalam sepekan. Oleh karena itu, sesuai dengan definisinya, maka aktivitas kegiatan tersebut yang tepat adalah madrasah diniyah. Presentasi dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.